Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan melaksanakan acara webinar yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abu Hurairah MSI yang akan membawakan terkait dengan model intervensi komunitas, teori dan praktek. Dan buku ini berlangsung sampai nanti pukul 15.30. Bapak Ibu nanti akan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Abu, kemudian nanti ada pembahas khusus, dan setelah pembahas khusus nanti akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan, dan nanti mohon kiranya untuk direspon oleh narasumber Pak Abu. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, Bapak Prof. Yusman Iskandar, untuk memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Prof. Yusman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga kita semua sehat walafiat ya, dalam ridho dan lindungan Allah. Terima kasih kepada Kang Abu Hurairah ya, calon guru besar ya, insya Allah tahun ini ya, dosen Unpas ya. Demikian juga calon guru besar berikutnya Dr. Siti Ana, insya Allah. Dan semua teman-teman yang insya Allah bergabung pada hari ini. Tema kita sebagaimana sudah disampaikan oleh Kang Agus sebagai Ketua Umum YAPSI, kita akan membicarakan soal buku. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, kita menyadari betul di lingkungan Sivitas Akademika Ilmu Pekerjaan Sosial ya, di berbagai perguruan tinggi, buku-buku teks tentang ilmu dan profesi pekerjaan itu masih terbatas. Karena sebagian dosen yang mengajar itu tidak semuanya menulis buku. Karena itu kita bersyukur Kang Abu sudah menulis buku ini di samping teman-teman yang lain. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa tema kita dari buku ini adalah mengenai COCD. Konteks pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sekitar tahun 60 ya dulu telah memberikan batasan ya tentang COCD ini sebagai satu kekuatan ya atau kebersamaan masyarakat ya, untuk bersama-sama ya mereka membicarakan tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, kemudian mereka bersama-sama membuat perencanaan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian mereka bersama-sama melaksanakan program-program bagi pemecahan masalah, dan kemudian mereka menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut masih relevan hingga saat ini. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami betul bahwa dalam COCD ini sebagai bagian dari ilmu pekerjaan sosial ya, dia dikembangkan melalui berbagai perspektif. Ada tulisan-tulisan dari para ilmuwan yang menekankan pada perspektif keadilan sosial, bahwa keadilan sosial itu adalah sumber utama terjadinya masalah-masalah sosial yang sangat kompleks di dunia ini. Karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial yang kompleks tadi dan mensejahterakan masyarakat, ya seperti kemiskinan, mengatasi kemiskinan dan lain semacamnya, maka haruslah dihilangkan ketidakadilan sosial. Nah, kemudian yang kedua tentu ada perspektif yang lain, yaitu perspektif ekologi atau lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup ini dipandang sebagai satu lingkungan yang menyebabkan terjadinya penguasaan manusia terhadap lingkungan yang sangat-sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga merusak tatanan kehidupan manusia secara umum. Oleh karena itu, pendekatan COCD dengan perspektif ekologi ini yaitu bagaimana
lingkungan hidup itu harus dipandang sebagai sumber daya ya yang dapat digunakan untuk manusia kemarin, sekarang, dan hari depan bagi kesejahteraan mereka tentu. Nah, kemudian hal yang penting lagi yaitu bahwa di dalam COCD ini kita juga harus menekankan kepada konsepsi perencanaan pengembangan masyarakat. Artinya masyarakat itu tidak akan berubah dengan baik tanpa ada perencanaan. Nah, perencanaan ini harus betul-betul terukur sehingga perencanaan ini menjadi dasar bagi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang berikutnya yaitu masalah integrasi sosial. Artinya apapun yang kita lakukan pada akhirnya kita akan mencoba membangun satu kondisi masyarakat yang terintegrasi, ya suatu masyarakat yang memiliki satu paduan dan mereka dengan demikian dapat menikmati ya suatu kondisi kehidupan mereka yang sejahtera diliputi oleh suasana kebersamaan ya, hubungan sosial yang harmonis dan jauh dari berbagai macam konflik sosial, jauh dari berbagai macam prasangka sosial, diskriminasi sosial, baik yang bersifat ras, etnik, dan lain semacamnya. Karena itu nampaknya social worker di Indonesia itu 90% mereka lebih banyak melaksanakan yang praktek pekerjaan sosial ini pada intervensi ya mikro dan meso. Nah, masih sedikit sekali yang bergelut di dalam intervensi makro dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu kita sangat berharap betul dengan teman-teman selain Kang Abu, mungkin yang lain-lain bisa menulis buku-buku teks ya, bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan pahala yang berlimpah kepada Kang Abu yang telah menulis buku ini dan kita semuanya memberikan dukungan terhadap buku ini. Kita barangkali kita hindarkan untuk mencari-cari kesalahan yang tidak penting, tetapi kita lebih berikan dukungan bagaimana kita semua menulis untuk itu. Semoga webinar ini berhasil dengan apa yang kita harapkan kepada Kang Agus yang intinya melakukan berbagai macam langkah dan mengembangkan suatu instrumen bagi kegiatan yang berlangsung, webinar yang berlangsung ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dendi yang sudah saat ini menjadi moderator. Ini juga Pak Agustus Fajar. Terima kasih pada Prof. Yusman yang tak henti-hentinya ikut mendorong, mendukung ya, mensupport saya untuk berkiprah ya, dalam dunia pekerjaan sosial. Khususnya saya lebih tertarik kepada setting makro pekerjaan sosial, intervensi komunitas. Oleh karena itu saya menulis buku model intervensi komunitas ya, teori dan praktik. Mungkin ini buku yang kelima selama menjadi dosen 29 tahun sampai hari ini, itu baru menghasilkan 5 buku. Sebetulnya masih kurang begitu ya. Artinya rata-rata 2-3 tahun itu isinya bisa menghasilkan 1 buku. Ini baru 5 buku. Terima kasih juga ini sudah hadir Bu Ana, kemudian Pak Binsar, Bu Dewi Wayati, Pak Erwin, juga ini, dan lain-lain yang hadir pada bedah buku hari ini. Saya langsung saja ini karena waktunya terbatas, ya
saya ada tugas lain gitu ya. Jadi mungkin nanti Prof. Yuswan, maaf ini ya, mungkin nanti dibahasnya saya sudah tidak standing lagi mungkin. Nanti mungkin masukan-masukannya, saran-sarannya, kritik-kritiknya mungkin Kang Dende itu bisa sekaligus juga bisa jadi notulen begitu ya. Sehingga ini menjadi feedback bagi saya untuk menyempurnakan buku model intervensi komunikasi. Baik, mohon izin saya screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Ya. Baik, ini isinya masih dalam bahasa Inggris ini untuk PowerPoint ini. Ini memang rencananya buku ini dibuat juga dalam versi bahasa Inggris ke depannya begitu. Ini judul bukunya adalah Model Intervensi Komunitas, Teori dan Praktek. Ini covernya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Model Intervensi Komunitas, Teori dan Praktek. Ini masih hangat, jadi diterbitkan cetakan pertama itu bulan Mei 2025 sekarang. Kemudian penerbitnya adalah Nuansa Cendekia. Kemudian harganya ini 78.000 di Pulau Jawa. Nah, ini daftar isinya. Daftar isinya kata pengantar Skapur Siri, ini Skapur Siri dari pengembangan Prof. Adi Pakudin. Kemudian kata sambutan dari Ketua APK PSI, ya, Asosiasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia, ini Bapak Dr. Rudi Darwis. Kemudian untuk endorsement itu di cover belakang itu ada dari Prof. Yusman sendiri, kemudian dari Prof. Adi, kemudian dari Prof. Oman dan dari Dr. Rudi Sapudin Darwis, Ketua APK PSI. Kemudian ini daftar isinya bab 1 mengenai pekerjaan sosial pengembangan, konsepsi dan relevansi, ya. Ini terdiri dari fokus dan fungsi pekerjaan sosial, kemudian pekerjaan sosial pengembangan. Ini bab ini sebetulnya saya lebih menekankan konsep dan relevansi di Indonesia. Jadi buku ini sebetulnya walaupun mengeksplorasi, kemudian bahkan saya sampai membandingkan ya dan menganalisis sedikitlah terkait dengan model intervensi komunitas ini. Jadi ada 5 model intervensi komunitas dari tokoh dunia yang saya ekspor gitu ya. Yang pertama adalah Jack Rotman, itu perintis ya. Kemudian Andrew Glenn, kemudian Ellen Netting ini bertiga, Ellen Netting, kemudian Peter Keckner dan Nick Harvey. Kemudian model yang keempat modelnya Barry Chicaway, dan yang kelima adalah modelnya Kate Popel. Nah, kemudian juga saya ingin menekankan pada bab 1 ini terkait dengan modal sosial dan pembangunan manusia, karena betapa pentingnya kajian-kajian tentang modal sosial. Kemudian bab 2 mengapa model intervensi komunitas, ya, pengertian dan karakteristik komunitas, kemudian fungsi komunitas, dan mengapa saya menggunakan istilah model intervensi komunitas. Tentu saja ini mengambil terminologi dari Jack Rotman, karena Jack Rotman dalam buku Community Intervention itu terkait dengan model intervensi komunitas, ya, Community Intervention Model dari Jack Rotman. Saya kira yang paling lengkap menurut saya, walaupun beliau ini adalah perintis,
tapi menyusun atau membuat model intervensi komunitas ini yang paling lengkap karena dikaji dari 12 aspek. Kemudian bab 3 itu pengembangan komunitas, pengertian esensi kelompok dan kerangka kerja, kemudian faktor-faktor kunci pengembangan komunitas ini ya. Nanti akan saya jelaskan karena ini berdasarkan pengalaman saya berpraktek, ya, kemudian melakukan riset, kemudian juga berdasarkan kajian literatur gitu. Saya bisa menyimpulkan, nanti mohon masukannya, kritiknya dari Bapak Ibu sekalian. Ini saya merumuskan bahwa ada 7 faktor kunci pengembangan komunitas. Jadi mau tidak mau ketujuh faktor kunci ini harus ada karena ini menjadi syarat kalau komunitas ini ingin berkembang. Kemudian bab 5 ini landasan praktek pekerjaan sosial dan tahapan intervensi komunitas. Ini saya kira untuk kalangan mahasiswa pekerjaan sosial ini bukan hal yang aneh karena ini tahapan-tahapan ini sebetulnya sudah baku. Kemudian bab 6 adalah model intervensi komunitas. Ini dari mulai Jack Rodman, ya, kemudian, bahkan saya terus terang saja ini sebetulnya bukan hanya sekedar menambah jumlah halaman, tapi juga mengapa ada biografi singkatnya masing-masing tokoh dunia ini, karena para pembaca saya ajak untuk lebih mengenal tokoh dunia ini, dari mulai Jack Rodman sampai kepada Andrew Glenn, gitu ya, sampai kepada Ellen Netting dan kawan-kawan. Ini kawannya adalah Peter Keckner dan Stephen McMurtry. Ini tidak ini nih. Mohon maaf ini tidak bergerak. Saya stop dulu. Tidak bergerak ini. Sudah bergerak, Bu? Bapak Ibu? Belum. Belum. Nah, ini udah. Diulangi lagi, Pak. Ulangi lagi. Ini sampai sini ya? Udah keluar nih. Iya. Sampai sini. Ya. Di Zoom. Nah, ini misalkan Jack Rodman, modelnya Jack Rodman. Nanti di akhir itu saya buat tabel untuk bisa membandingkan kelima model ini. Dari mulai Jack Rodman, kemudian modelnya Andrew Glenn, kemudian modelnya Ellen Netting dan kawan-kawan, kemudian modelnya Barry Checkaway. Kalau Barry Checkaway ini saya kira untuk mahasiswa pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, ini saya kira belum dikenalkan ya, terutama yang sudah dikenalkan oleh dosen-dosen, diajarkan oleh dosen-dosen ke mahasiswa itu modelnya Jack Rodman, kemudian juga Andrew Glenn ya, kalau di UI itu Profesor Ispandi ya, dan kalau di Poltek Esos itu Jack Rodman terutama juga Ellen Netting. Sedangkan Barry Checkaway itu saya kira belum banyak diajarkan, bahkan mungkin dikenalkan kepada mahasiswa gitu. Nah, ini yang terakhir Cage Popel. Ini Cage Popel ini seorang profesor juga, ini tokoh dunia seperti itu. Nah, ini mohon maaf ini masih dalam bahasa Inggris, belum saya terjemahkan. Nah, ini terus terang saya membuat buku model intervensi komunitas ini karena juga diawali oleh kritikan dari Hardiman dan Majeley. Kritiknya adalah bahwa untuk negara-negara berkembang dengan menggunakan intervensi individual itu tidak tepat. Karena negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia itu masih bergulat
dengan persoalan-persoalan makro, terutama persoalan kemiskinan dengan berbagai dampaknya. Nah ini makanya mendapatkan kritikan, bahkan negara-negara berkembang itu meniru model Barat. Kalau itu yang digunakan adalah model intervensi yang individual, itu menurut Hardiman dan Midgley itu jadi tidak cocok. Nah, oleh karena itu intervensi komunitas itu adalah hal yang penting, bukan hanya sudah penting, tapi juga sesuai dengan kondisi kontekstual Indonesia sebagai negara berkembang. Kemudian, nah ini kritiknya ya, kritik yang tadi itu, kritik pendekatan yang terlalu individual sentris. Nah ini di sini dijelaskan bahwa untuk negara berkembang, masalah sosial sering dikaitkan dengan economic disparity, disparitas ekonomi. Kemudian political instability, instabilitas ketidakstabilan politik, kemudian historical injustice, ketidakadilan sejarah. Nah ini kritik dari Hardiman dan Midgley. Oleh karena itu, menurut mereka berdua bahwa kebutuhan pekerjaan sosial yang kontekstual adalah pendekatan yang memiliki pertimbangan keunikan dari sisi sosial, unik sosial, dari sisi budaya, kemudian dari sisi ekonomi gitu. Nah ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi. Kita sebagai negara berkembang tentu bergulat dengan persoalan-persoalan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, fokusnya adalah mencakup pada pengembangan komunitas, advokasi untuk perubahan sosial, dan promosi untuk kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi systemic inequalities, jadi ketidaksetaraan secara sistemik. Nah, oleh karena itu pendekatan alternatif yang seharusnya digunakan adalah menekankan pada perencanaan sosial, advokasi kebijakan yang ditujukan atau dialamatkan untuk ketidaksetaraan secara sistemik. Kemudian juga mempromosikan pengembangan komunitas dan empowerment, pemberdayaan melalui pendekatan partisipatif. Kemudian harus memfokuskan kepada ketidakadilan secara struktural dan juga meningkatkan atau mendorong keadilan sosial. Begitu Hardiman dan Midgley sebagai pendekatan alternatif yang sejatinya digunakan untuk negara-negara berkembang seperti kita. Nah, itu segera pendekatan alternatif. Makanya saya menulis model intervensi komunitas ini adalah merujuk kepada kritiknya Hardiman dan Midgley. Oleh karena itu, ini mengapa model intervensi komunitas yang digunakan? Karena ini adalah model keterlibatan masyarakatnya secara bottom up. Jadi ide-ide kebijakan, perencanaan itu memang disegakkan dan digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, masyarakat sejatinya bisa terlibat dalam proses aktivitas, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, kemudian keberlanjutan program, sampai kepada menikmati hasil pembangunan. Nah ini saya kira konsep pengembangan komunitas adalah sebuah proses aksi sosial, kemudian mencapai keadilan sosial dan perubahan masyarakat menuju kemajuan baik secara ekonomi maupun sosial, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, ya, kemudian menjadi targetnya adalah khususnya vulnerable. Vulnerable itu kelompok rentan, ya,
kemudian juga kelompok yang tidak beruntung, disadvantaged group. Kemudian juga kebutuhan akan partisipasi aktif dan inisiatif dari komunitas masyarakat penuh. Ini yang diharapkan dari konsep pengembangan komunitas. Nah, ini yang tadi ini boleh nanti bisa diskusi. Saya menyimpulkan bahwa tujuh faktor kunci ini adalah hal yang penting untuk pengembangan komunitas, mulai dari partisipasi masyarakat, kemudian jaringan sosial, kemudian pengembangan kapasitas, capacity building, kemudian empowerment pemberdayaan masyarakat, kemudian perubahan sosial, kemudian juga self-reliance, itu adalah kemandirian, kemudian pada akhirnya sebelumnya diharapkan munculnya atau terwujudnya keadilan sosial. Nah, ini keadilan sosial saya merumus mengeksplor keadilan sosial itu terutama dari pendapatnya John Rawls dalam buku The Theory of Justice. Jadi ini 7 faktor kunci pengembangan komunitas. Silakan Bapak Ibu atau mengkritisi, ini sebetulnya tidak hanya 7, mungkin ada hal yang lain, juga aspek yang lain, atau faktor kunci yang lain, atau elemen kunci yang lain yang seharusnya kalau ingin masyarakat itu berkembang atau komunitas itu berkembang. Nah, ini saya kira tidak asing lagi, ini tahapan praktek tahapan praktek atau tahapan intervensi komunitas. Ini harus dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai ada di buku ini rinci. Saya pengetahuan pekerjaan sosial apa, keterampilan pekerjaan sosial apa, nilai atau value pekerjaan sosial, khususnya mungkin untuk yang intervensi komunitas, apa yang perlu dikuasai atau diterapkan oleh para praktisi atau pekerja sosial. Nah, ini tahapannya sudah tidak asing lagi, dari mulai engagement, membangun relasi, assessment, training, implementation, evaluation, termination, kemudian performance. Nah, ini pada intinya buku ini. Intinya buku ini adalah saya mencoba menjelaskan, kemudian juga sedikit menganalisis pada bagian terakhir kelima model ini. Modelnya Jack Rodman, ya, locality development, itu pengembangan masyarakat lokal, diterjemahkannya. Kemudian social planning, perencanaan sosial, kemudian social action. Nah, ini kalau dijelaskan mungkin ya panjang ini sebetulnya ya. Jadi mungkin membaca buku saya gitu ya. Oke, sekilas saja lah. Locality development ini adalah pengembangan masyarakat lokal, itu mengindikasikan bahwa masyarakat harus terlibat dalam spektrum yang lebih luas gitu ya. Ini persoalan-persoalan kemiskinan dengan berbagai dampaknya itu saya kira yang menghendaki kelibatan masyarakat secara penuh, dan setiap tahapan itu saya kira model locality development itu adalah yang cocok. Kemudian, nah ini kalau targetnya locality development adalah citizenship kalau Jack Rodman menyebutnya. Jadi warga negara atau warga masyarakat. Kalau social planning itu sebetulnya lebih ditentukan oleh ahli dalam hal ini, misalnya pekerja sosial, dan targetnya disebut konsumen atau penerima manfaat. Sedangkan social action itu adalah targetnya adalah korban, victim, ya, dengan menggunakan berbagai metode atau strategi gitu ya, seperti negosiasi, konfrontasi, agitasi, ya, dan lain-lain. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, terus terang saya punya kebanggaan sekarang sedang membimbing mahasiswa yang berprestasi ya di tingkat universitas ya, dari prodi kesejahteraan sosial. Ini terus terang dia sedang menganalisis data. Ini akan menghasilkan sebuah model aksi sosial dalam resolusi konflik studi kasus di Dago Elos, Bandung. Nah, ini terus terang saya selama sekian 29 tahun ya membimbing mahasiswa, ini mahasiswa yang berprestasi ya, bahkan mungkin saya tidak berlebihan kalau memuji mahasiswa itu nanti akan terwujud skripsi rasa disertasi gitu.
bukan sebaliknya, bukan sebaliknya, disertasi rasa setuju. Ini terus terang saja. Ini saya kira nanti bisa nanti dibedah di hasil risetnya gitu. Karena ini menjadi sebuah model gitu. Mahasiswa dengan mengajukan sebuah model, saya kira mahasiswa lebih lebih dari outputnya ya, lebih dari skripsi saya kira. Ya. Kemudian modelnya GRACE, Community Development, Community Action, kemudian Community Service Approach. Kemudian modelnya Netting, Kettner, ya, kemudian Mick Market itu dalam buku Social Work Macro Practice, praktek makro pekerjaan sosial. Ya, mereka menghasilkan 3 model: kolaborasi, campaign, kemudian contest. Dan very take away ini saya kira yang relatif baru yang saya promosikan begitu ya. Mobilisasi massa, aksi sosial, partisipasi warga, masyarakat, kemudian advokasi publik, kemudian pendidikan populer, dan pengembangan layanan lokal. Kemudian yang catch pokok itu community care, kemudian pengorganisasian masyarakat, kemudian pengembangan komunitas, kemudian perencanaan masyarakat atau sosial, kemudian pendidikan masyarakat dan aksi komunitas. Kemudian, nah ini yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik karena catch vocal ini adalah dari UK, United Kingdom, Inggris. Jadi ini juga seperti mungkin di Amerika, persoalan feminis ini persoalan yang krusial. Oleh karena itu beliau memasukkan model, yaitu developing models of feminist community work. Kemudian yang lebih spesifik lagi, catch vocal ini menghasilkan juga model Black and anti-racist community work. Mungkin dua model ini yang kelihatannya lebih spesifik dibandingkan dengan model yang lain. Dan itu sebetulnya sudah saya analisis ya kelima model ini di bagian bab terakhir. Hatur nuhun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin membaca buku ini sebetulnya analisisnya masih sedikit gitu ya, karena mungkin juga agak terburu-buru saya supaya di awal tahun ya, ini juga sebetulnya sudah terlambat, seharusnya mungkin Januari Februari, ini Mei baru terbit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya, hadirin yang ikut bergabung untuk membedah buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu sudah menyampaikan hasil bedah bukunya ya, cukup komprehensif. Tadi susunan buku juga sudah sangat friendly user kalau melihat susunannya, jadi bisa sangat mudah dibaca gitu oleh beberapa kalangan sampai ke mahasiswa pun mungkin bisa jadi panduan. Maaf sebentar ada suara. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjut ke diskusi untuk tanggapan khusus dulu. Ini dari yang pertama Pak Binsar, sudah siap Pak Binsar? Jackson? Ya, siap, baik. siap. Silakan Pak Binsar, waktu dan layar untuk tanggapan khususnya. 7 menit Pak Binsar, silakan. Baik, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Oke. Baik, terima kasih ya. Paparan yang luar biasa dari Mas Abu Hurairah ini. Saya sangat mengapresiasi karena buku ini menyajikan teori yang lengkap ya. Kalau kita di kampus dulu yang banyak membahas itu mengenai Jack Rothman, tapi sekarang malah ada 5 model ya, 5 model ini saya kira pengayaan yang luar biasa. Thank you Mas Abu. Ya, jadi saya sangat apresiasi ini bahwa kita sekarang di SWIPAM mengembangkan pendekatan komunitas ini sudah sangat relevan ya. Sehingga nanti seperti
Pak Erwin dan segala macam mungkin nanti analisisnya bisa masuk nih ya, bahwa yang dilakukan di sana itu bahwa itu adalah bagian daripada pendekatan komunitas ya. Saya mengamati terus itu apa yang dikembangkan oleh Pak Erwin dan saya pikir dengan diperkaya teori ini saya kira akan lebih baik ya. Nah, ini pertama saya ingin mengatakan bahwa ini adalah pengembangan perluasan wawasan tentang teori. Ya, jadi teori tentang apa? Teori intervensi. Jadi kalau di judul dikatakan teori dan praktek, tapi menurut saya ini adalah teori praktek. Intervensi adalah praktek. Jadi yang disajikan ini semuanya sebenarnya adalah teori yang berkembang sebagai teori praktek pekerjaan sosial. Jadi teori intervensi kan praktek. Nah, itu yang pertama yang barangkali saya ingin tunjukkan. Ya, apa saya udah baca sepintas keseluruhan. Jadi kesan saya membaca tulisan ini, saya kemarin diminta Pak Yusman untuk mengomentari karena itu saya baca semalam dan saya mendapatkan gambaran yang utuh tentang buku ini. Saya betul-betul ini sangat praktis, teori yang praktis ya. Kenapa? Karena pengalaman saya mulai bekerja dengan mikro dan meso ya, ada dua itu ya. Makro tidak sama sekali karena saya menangani pasien rumah sakit. Tentu intervensi saya adalah mikro dan meso paling tinggi. Nah, tetapi setelah saya pensiun, saya menggumuli makro ya dalam berbagai setting ya. Jadi saya melihat apa yang Pak Abu tuliskan ini ya, itu dalam pengalaman saya temukan. Jadi manfaat buku ini bagi orang yang sudah berpraktek, untuk yang sudah berpraktek adalah apa yang kita kerjakan itu kemudian disistematisasikan melalui bukunya Pak Abu ini ya. Ini saya kira satu kontribusi dari Pak Abu terhadap kita yang sudah pernah praktek, bahwa apa yang kita kerjakan kemudian bisa kita kristalisasi dan kita sistematisasi melalui teori-teori dari 5 model tadi. Saya kan mempraktekkan itu dari 5 model itu walaupun tidak semua. Tapi ada aspek-aspek tertentu yang saya praktekkan dan itu sebabnya saya mengapresiasi kehadiran buku ini. Mungkin yang jadi pertanyaan saya untuk para pemula, barangkali inilah menghantar pemahaman tentang pendekatan komunitas yang komprehensif. Ya, tentu nanti harus diperkaya lagi dengan bagaimana dalam praktek realnya. Ya, itu masih perlu pendalaman. Jadi kalau judul buku ini dikatakan teori dan praktek, kalau saya mengatakan ini teori praktek. Ya, teori praktek. Ya, bukan teori dan praktek. Kalau prakteknya nanti masih harus dielaborasi lebih jauh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang saya lihat itu yang baru saja dibahas oleh Mas Abu, bahwa di Indonesia pendekatan mikro itu kurang tepat, tetapi harus makro. Nah, ini saya pikir kurang pas kalau dikedepankan dalam buku ini karena merugikan. Ya, de facto bahwa pendekatan mikro adalah dasar eksistensi pekerja sosial Indonesia. Kita tidak bisa langsung masuk di makro. Misalnya seperti saya jadi social worker di bidang medis, mitra kerja saya adalah pendekatan individual. Jadi kalau mau eksis di Indonesia dan sampai sekarang juga saya kira yang sudah eksis itu baru intervensi mikro. Karena itu jangan kita pertentangkan seperti pendapat di luar bahwa sehingga lalu mengangkat makro itulah yang baik, yang benar. Jangan sampai kesan seperti itu terbentuk, tetapi bahwa ada 3 pendekatan di mana masing-masing adalah mutual benefit. Nah, karena itu sebetulnya sekarang kan juga pendekatan yang kita kembangkan di Indonesia kan adalah pendekatan pekerja sosial generalis. Apa itu generalis? Itu artinya seorang pekerja sosial siap menerima klien, apakah klien itu dengan masalah mikro, meso, atau makro. Nah, di situ. Jadi
metode dimiliki secara terintegrasi pada seorang pekerja sosial, lalu masalah klien dihadapi sesuai kebutuhan penanganan. Inilah yang dikatakan pendekatan generalis, ya. Jadi akan sangat ideal. Memang soal makro pasti pendekatan makro itu sudah harus. Tetapi tidak semua masalah bisa diatasi dengan pendekatan makro, ya. Sehingga ketika ada masalah mikro dan meso, kita tetap harus mampu menggunakan itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan pekerja sosial generalis, ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin dengan melihat dari jauh Indonesia negara miskin, ya, lalu kemudian oh ini tentu harus makro, masih banyak masalah kemiskinan, bukan negara miskin ya, tapi banyak kesenjangan kemiskinan. Lalu ini harus didekati dengan makro. Itu betul. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa eksistensi mikro, meso dan makro itu harus equal. Ya, jadi metode yang kita pilih jangan masalah disesuaikan metode. Metode harus disesuaikan dengan masalah. Saya kira itu prinsipnya itu ya, sehingga ketiga metode itu eksis secara berkolaborasi. Ya, itu yang saya pikir barangkali masukan saya yang penting. Walaupun ada Hardiman dan Mitchell mengatakan seperti itu, tapi sangat bijak ya, karena de facto kita sekarang itu adalah intervensi mikro. Karena itu kita juga tidak perlu mengurangi apresiasi kita terhadap mikro dan meso, karena kita merasa bahwa makro lah yang paling diperlukan. Ya, saya kira mungkin ini beberapa masukan saya. Selebihnya saya katakan saya sangat apresiasi, dan semalam saya baca, saya betul-betul diperkaya dengan bukunya Pak Abu. Saya kira thank you untuk buku yang sudah hadir ini, dan saya anjurkan kita baca, apalagi yang sudah berpengalaman, khususnya Pak Erwin yang sudah berkembang, saya harap nanti akan lebih maju setelah membaca buku ini. Saya kira itu saja, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Pak Dandi, bisa saya sedikit nggak ya? Karena saya mau rapat ini. Baik, sebentar Bu. Saya juga ada tugas Bu. Baik, silakan Bu. Ramai sekali ini sebetulnya. Saya menanggapi dulu Pak Binsar ini. Oh, silakan. Oh iya. Ya Bu Ana, ini ada tugas sebetulnya. Saya jam 2 juga dapat. Aduh, ini ngatur waktunya. Pak Binsar, terima kasih nih masukannya. Bagus sekali ini ya, saya mengapresiasi masukan, dan mungkin juga ada kritik dari Pak Binsar ini ya saya sepakat. Nanti buku itu mungkin subjudulnya jadi bukan teori dan praktik, tapi teori praktik. Ya, saya setuju. Itu tadi sangat rasional apa yang disampaikan oleh Pak Binsar. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua itu masalah yang krusial. Terima kasih ini sudah mengingatkan. Mungkin ini juga karena saya terlalu bahasanya aja Pak, terlalu setting makro minded, kemudian juga saya dipengaruhi oleh kritiknya Hardiman dan Mitchell itu Pak Binsar ya. Tapi sebetulnya kalau nah ini juga Pak Binsar ini selaras dengan apa hasil risetnya Oscar Lewis. Oscar Lewis di Amerika Latin sudah menghasilkan teori the culture of poverty. Betul. Dalam menangani masalah kemiskinan tidak cukup hanya pendekatan secara makro, karena Oscar Lewis sudah mengingatkan kepada kita bahwa persoalan kemiskinan itu ada terkait dengan budaya. Oleh karena itu menulis artikel The Culture of Poverty itu sangat bagus, bahwa orang miskin itu secara individu memiliki budaya apatis, apolitis gitu ya. Nah itu secara individual gitu. Jadi menangani kemiskinan juga tidak cukup secara makro. Kalau secara makro mungkin orang miskin itu pendapat kedua dari hasil risetnya Oscar Lewis
itu orang miskin itu tidak terintegrasi ke dalam lembaga utama masyarakat yang justru lembaga utama masyarakat itu bisa menolong orang miskin gitu ya. Orang miskin tidak terintegrasi ke orang kaya, orang miskin tidak terintegrasi ke dalam lembaga utama masyarakat yang bisa menolongnya, koperasi, perbankan, dan lain-lain. Itu persoalan aksesibilitas, saya kira seperti itu. Jadi saya sepakat, Pak Binsar, saya sepakat. Terima kasih atas masukannya. Karena Oscar Lewis juga sebetulnya sudah mengingatkan, tidak cukup mungkin menangani kemiskinan hanya dengan pendekatan makro. Karena secara individu juga orang miskin memiliki budaya seperti yang digambarkan oleh Oscar Lewis. Mungkin itu Pak Binsar. Terima kasih. Ya, Baik, sama-sama. terima kasih sudah ditanggapi langsung ya. Ya. Selanjutnya silakan Ibu Ana untuk melakukan tanggapan khusus pada narasumber kita. Ibu Ana silakan. Halo, Assalamualaikum Bu Ana. Sinyalnya terganggu tuh. Sudah nge-freeze ya. Halo, Kita coba halo dulu. Bu Ana, halo. Oh. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ke penanggap khusus kedua. Ada Mbak Dindin sudah hadir belum ya? Mbak Dindin tidak hadir sebenarnya ya. Halo Bu Ana, saya kembali beri kesempatan Bu Ana. Silakan Bu Ana. Silakan Bu. Gimana, Kang Dandi? Ya, Silakan Bu untuk tanggapan khusus Bu Ana, silakan. Iya, iya. Langsung saya pikir tadi masih ini ngomong Pak Abu. Baik, Pak Abu, ada beberapa catatan ya. Yang pertama tentu luar biasa. Saya khususnya dan tadi Pak Binsar juga mengapresiasi karena menulis itu luar biasa lah, energi yang luar biasa. Barangkali ke depannya atau siapapun juga tantangan itu apa ya, menyajikan literatur yang lebih kekinian, Pak Abu. Mohon maaf nih Jack Roman, kemudian Netting itu kan memang sudah lama sehingga memang teman-teman tidak mengalami juga kesulitan di dalam menulis jurnal-jurnal internasional terutama ya, karena biasanya kan minta 10 tahun update gitu, tulisan itu gitu ya. Jadi ya ini udah saya sangat mengapresiasi, sudah sangat luar biasa begitu ya. Nah, kemudian barangkali perlu juga, karena saya terus terang ini baru tahu juga, saya sebagai penelaah gitu ya, kemudian saya belum membaca ini, mohon maaf sekali belum baca bukunya dan tidak ada yang mengirim. Untuk 5 model ini kan ada beberapa yang sama tuh ya, beririsan tentang apa social action gitu ya, Rothman maupun juga netting gitu ya, kemudian juga ada yang lain. Nah ini juga barangkali perlu nanti lebih didalami ya pada persoalan-persoalan kesamaan dan perbedaannya seperti apa sih gitu. Jadi kita enak juga sebetulnya ketika kita membaca beda perspektif ya, yang memang cukup kontras gitu ya perbedaan-perbedaannya. Seperti misalkan Oscar Lewis ya yang dengan Giddens itu kan kelihatan itu ininya ya, perbedaan yang cukup kontras ya gitu. Itu akan juga lebih menarik sebetulnya gitu ya. Tinggal kita di dalam melakukan pendekatannya mana yang akan kita pilih dan pas gitu. Nah, kemudian yang lainnya ini terakhir Pak Abu menyampaikan, mungkin juga ada di buku ya. Memang kita tidak boleh saling menaifkan satu sama lain ya, tiga pendekatan itu. Bagaimana kita mendorong secara kuat ya mikro, meso dan makro
ya, supaya sama-sama eksis nih. Karena memang kita dalam perspektif biasa praktek di mikro, ini kadang-kadang juga melihat untuk pendekatan yang lainnya gitu ya, metode yang lainnya menjadi agak keteter barangkali kayak gitu ya. Atau bahkan kita punya apa ya, ya akhirnya ini kan mikro jauh lebih penting daripada makro gitu ya. Atau nanti orang makro juga bisa berbicara sebaliknya. Pendekatan makro itu jauh lebih strategis, ya, jauh lebih luas di dalam cakupan sasarannya misalkan gitu ya, daripada pendekatan mikro yang satu orang menyelesaikannya. Kapan selesainya kayak gitu kan? Nah itu bisa saling begitu. Padahal sih bisa saling mengisi ya. Nah, terakhir yang berhubungan dengan ini Pak Abu, memang kita sangat berbeda tentunya ya di dalam proses praktek pekerjaan sosial yang makro ataupun yang mikro gitu ya, dalam dalam pendekatan awalnya saja, intake proses, engagement, kontrak, kemudian juga assessment, teknik-tekniknya seperti apa. Tentu kita punya perbedaan yang signifikan ya antara tiga pendekatan itu. Kemudian juga planningnya, teknik-tekniknya, intervensinya, monefnya dan terminasi, termasuk juga code of etiknya ya, values-nya di dalam pendekatan makro, meso dan mikro itu berbeda ya. Jadi mungkin di sisi proses praktek pekerjaan sosial lebih kuat ya, sampai pada persoalan-persoalan bagaimana sih teori-teori itu diturunkan menjadi sampai pada persoalan praktis gitu. Itu saja, terima kasih Pak Abu dan teman-teman. Ini saya tidak sampai selesai ini ikut webinar ini. Terima kasih Pak Abu. Ya, Baik, Ibu. Terima kasih Bu Ana. Gimana Pak Abu, mau lanjut dulu ditanggapi? Langsung ditanggapi karena Baik. saya ingin setelah menanggapi Bu Ana, mungkin juga saya pamit ini Kang Denny karena ada Baik. itu ya.